Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SKD, selamat pagi. Kali ini saya ingin menjawab berbagai komentar yang luar biasa tentang larangan hajatan. Sebagian besar mereka berkomen bahwa hajatan tetap ada. Karena apa? Karena mereka menerima banyak undangan. Mereka sudah banyak menerima undangan, ya. Perlu diketahui rekan-rekan bahwa aku juga sama seorang kepala desa itu banyak sekali menerima undangan. Tapi percaya apa tidak, seperti tahun kemarin ya, undangan itu sudah banyak. Tetapi apa? Seperti bulan kemarin itu banyak yang gagal. Sudah nyebar undangan tidak hajatan, percayalah. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah banyak menerima undangan, barangkali itu mengatakan bahwa ini Pak, saya pasti ada undangan, ini banyak pasti ada hajatan. Dan belum tentu. Jadi bisa saja dia memang menyebar undangan karena mereka berpikiran nanti setelah tanggal 20 akan hajatan gitu kan. Sehingga undangannya kan dibikin mungkin tanggal 10, tanggal 12, tanggal 15. Prakteknya nanti percayalah, orang hajatan nanti akan jarang. Kalaupun ada juga paling diam-diam. Atau barangkali justru nanti akan nanggung resiko dia. Karena sudah ada larangan tetap melaksanakan, nanti mubah beceran ibaratnya. Mubah beceran, percayalah, ini saya ngomong apa adanya karena kita sudah beberapa kali membuktikan ya. Jadi oleh karena itulah kalau saya ngomong ini sebenarnya apa adanya. Jadi kalau bisa yang hajatan ini ditunda dulu lah. Masih ada tahun-tahun berikutnya, kapan loh? Wong kita nyunati kadang-kadang saya contoh, maaf. Saya sudah nyunati 3 atau 4 tahun yang lalu. Hajatannya yaitu tadi 3-4 tahun kemudian baru hajatan. Tidak apa-apa. Kalau mantenan pun untuk syukuran tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya. Yang namanya orang hajatan sebagai syukuran mantenan dulu, tidak apa-apa namanya orang hajatan. Nah, itulah rekan-rekan. Jadi jangan khawatir bahwa banyak undangan barangkali yang sekarang semubar, tapi nanti belum tentu dia akan jadi hajatan. Ya, karena dia belum berpikir, karena dia berpikirnya kan mungkinan nanti bulan haji setelah tanggal 20 dia akan mungkin ada kelonggaran atau bagaimana, mungkin dia akhirnya menyebar undangan. Tapi belum tentu nanti dia akan bisa melaksanakan hajatan. Fenomena yang sekarang malah banyak yang terjadi begini. Barangkali yang hajatan, jujur saja, yang hajatan untuk saat-saat ini sebenarnya rugi secara ekonomi, walaupun dia katanya berniat syukuran, berniat walimatul ngurus atau bagaimana, walimatul nikah. Tapi sebenarnya mereka juga kadang-kadang berpikir secara ekonomi. Nyatanya terataknya hutang dulu, bahan pokoknya hutang dulu. Hanya banyak sekali orang hajatan, setelah hajatannya selesai ibaratnya kurukan sendok. Ini jadi tolong ya, jadi tolong masyarakat di seluruh mana saja lah ya, khususnya di Banyumas, di Wangon ini, tunda saja dulu. Tunda, percayalah, panjenengan hajatan sudah belanja ini belanja itu, nanti akan kurukan sendok ya. Jadi ini fenomena yang sekarang. Bahkan saya dapat info, dapat WA, Pak, aku tak kondangan sing penting keton cungure. Maksudnya gini, maksudnya sing penting keton. Jadi yang tadinya mungkin kondangan 50.000 jadi 25. Atau yang kondangan tadinya 25 menjadi 10. Atau bisa juga amplop kosong. Bisa amplop kosong. Nah, dulu saja ya, ini ambil contoh ini supaya menjadi gambaran panjenengan yang mau hajatan. Saya sendiri yang kepala desa tidak pernah kondangan katakanlah di bawah 25. Barangkali yang mungkin 30 atau 40 atau 50. Amplopnya saja setelah saya hajatan dibuka banyak yang 5.000, 10.000, titip lagi ya. Kebanyakan ini kalau yang titip ini ya amplopnya ya ini. Jadi sekarang ini fenomena ini yang penting katanya, yang penting
kelihatan batang hidungnya. Jadi ini bagi masyarakat di seluruh Banyumas atau dimanapun berada. Kalau untuk hajatan secara ekonomi ini sebenarnya panjenengan nanti akan rugi juga. Syukuran bisa saja syukuran wali matur nuwun. Saya tidak usah hajatan dulu. Kalau betul-betul mau syukuran loh ya. Kalau betul-betul mau syukuran cukup mengundang tetangganya 10 atau 15 orang dengan jaga jarak selamatan ya. Mungkin dengan tumpengan, mungkin dengan rasa syukur memanjatkan doa dan sebagainya, itu sudah cukup kan. Tapi kalau memang mau hajatan untuk rame-rame nanti saja enggak apa-apa. Tidak ada istilah wis adem barang gawe wis mantu wis nanti kanu kon baru barang gawe nanti ndak elok. Tidak ada aturan seperti itu. Dalam agama juga, dalam agama pun tidak ada atur sembarang gawe juga kan. Kalau wali matimus mungkin bisa monggo syukuran enggak apa-apa, yang penting selamatan, kepungan, atau mungkin bikin besok berapa orang dibagikan tetangganya sebagai rasa syukur kan tidak apa-apa ya. Daripada nanti panjenengan hajatan juga akan rugi secara ekonomi. Kalau memang mau syukuran ya syukuran saja, kenapa mesti harus rame-rame, pasang teratak dan sebagainya ya kan. Nah ini jadi tolong ya, kalau bisa tetap secara ekonomi ini panjenengan nanti kalau hajatan ini rugi. Sekarang lagi tidak ada uang ya kan, ayo. Orang komen-komen itu tadi banyak yang jawab, yang komen katanya tidak ada uang, orang hajatan banyak. Enggak, percayalah orang hajatan nanti juga akan sepi. Kalau yang nekat hajatan dia akan rugi sendiri. Baik secara finansial ya, secara ekonomi dia hitung itu pasti akan jauh rugi. Kurukan sendok, bukan hanya kurukan sendok, akan kurukan kusang dia. Ya percayalah. Kemudian juga secara hukum nanti bisa, apalagi kalau yang nyebar undangan ini ya. Kalau Anda hajatan di saat sekarang PPKM diberlakukan, panjenengan nyebar undangan di situ bunyinya kepada ini dengan ini mengharapkan, berarti Anda ini sudah mengadakan undangan kerumunan ya. Jadi kalau Anda menyebar undangan hajatan di saat sekarang musim-musim PPKM maupun kegiatan masyarakat terbatas khususnya di Banyumas ataupun di Indonesia, panjenengan ini menyebar undangan itu sudah termasuk melanggar hukum. Berarti Anda mengundang orang untuk berkerumun. Ya, ini harus dipahami. Jadi kalau mau syukuran, sunatan, hajatan, menikahan, monggo barangkali syukuran dulu lah ya. Mungkin mengundang 10 atau 15 orang kanan kiri tetangganya, tapi dengan jaga jarak, dengan protokol kesehatan. Atau yang tetangga yang lain mungkin dibagikan saja dari rumah ke rumah tanda syukurannya ya, tanda syukurannya. Tapi kalau memang ingin mengeruk hajatan dengan cara keuntungan, nanti saya hajatan teratak dulu, pinjam atau istilahnya bon, masakannya, bahan-bahannya pinjam dulu, bon. Nanti nyaurnya kalau hasil hajatan pasti saya katakan rugi pasti. Musim-musim sekarang ini panjenengan kalau hajatan akan rugi ya. Ini begini. Jadi untuk sekarang ini banyak orang berkomen, tadi saya sampaikan dari awal. Orang sekarang ini katanya mau agenda ada uang. Kalau mau kondangan yang penting jadi keton irungnya, keton batang hidungnya. Yang penting nongol, awe amplop, kotak dibuka, tidak seberapa. Percayalah ya. Jadi sekarang orang kondangan memang tidak ada uang, tidak usah hajatan dulu lah. Apa sih ruginya? Apa harus barang gawe kan tidak. Anak wadon siji-sijine anak wadon kepengen rame-rame ya nanti tunggu ya, bermasalah. Kita semuanya juga ingin tenang ya kan. Sementara ini memang tidak ada uang beredar di masyarakat, kurang lah maksudnya ya. Banyak pekerjaan yang tutup, banyak jualan yang tidak laku, uang beredarnya juga kurang. Panjangan hajatan dengan harapan kembali, dengan harapan badai atau minimal kembali, tidak akan. Jenengan nanti akan kurukan sendok, kurukan kusam, percayalah ya.
Jadi tunda dulu yang mau hajatan, yang mau rame-rame, tunda dulu. Ya. Percayalah, nanti orang yang hajatan nanti akan menanggung resiko, baik secara finansial rugi, ya, juga secara hukum. Apalagi yang nyebar undangan itu, ya, kepada yang terhormat dengan ini mengharap ini atau mengharap hadirannya pada tanggal jam doa restunya, itu secara hukum sudah salah. Karena apa? Mengundang kerumunan. Supaya memberi doa restu, mengharap kehadirannya berarti sudah mengundang kerumunan. Untuk sementara ini jangan dulu. Nanti bila ada kelonggaran, itu tidak akan selamanya. Kemarin juga kita sudah bisa mengadakan hajatan kan. Hanya sekarang ya ditunda dulu. Nanti lagi. Nanti setelah bisa, kenapa sih? Ya. Tidak ada pantangan, nantinya pasti akan ada kelonggaran. Pemerintah juga mengerti lah ya, mengerti tentang adat istiadat, mengerti tentang masyarakat Randegan, mengerti masyarakat tentang Banyumas khususnya, mengerti. Jadi tolong untuk sementara ini ditunda dulu. Secara finansial ya rugi, ya. Secara hukum apalagi bagi yang nyebar undangan itu hati-hati ya. Kalau nyebar undangan itu sampai diposting orang, di video viralkan, ya sudah melanggar hukum, ya, mengundang kerumunan. Oleh karena itu saudara, sekali lagi kalau bisa hajatannya ditunda dulu, ya, hajatannya ditunda dulu. Daripada nanti panjenengan hajatan, yang pertama rugi secara finansial, kondangannya wong berkurang, yang datang berkurang, isi amplop jelas berkurang, bahkan bisa amplop kosong, bisa isinya 5.000 cuma 10.000, Anda akan rugi. Nyewa traktor belum bayar, belanjanya belum bayar, ya kan? Ini pasti akan rugi. Belum nanti kalau panjenengan kena masalah, ya. Ada yang memposting panjenengan pasang traktornya di foto, diviralkan, diupload, panjenengan yang punya rumah, yang punya hajat akan kena masalah. Apalagi yang nyebar undangan, mengharap kehadirannya, memberikan doa restu, itu sudah jelas, sudah jelas. Itulah rekan-rekan. Jadi kali ini video saya memang untuk menjawab berbagai macam komen dan pertanyaan yang barangkali beredar di masyarakat tentang banyak menerima undangan. Banyak menerima undangan belum tentu nanti akan bisa hajatan. Pasti belum tentu akan bisa hajatan. Sudah banyak terbukti. Walaupun bisa hajatan juga akan nanggung resiko. Ya, tadi resikonya apa saja sudah saya sebutkan. Secara finansial akan rugi, ya, apa-apa utang dingin, ya, kurukan sendok, kurukan kartu, kurukan kusan bisa, ya. Yang datang juga bisa sedikit, isinya juga akan jauh daripada yang diharapkan. Atau jangan-jangan nanti panjenengan kena masalah secara hukum, apalagi yang nyebar undangan itu hati-hati, ya, ya, nyebar undangan itu hati-hati, ya. Sekarang banyak orang yang punya HP, apa-apa diposting, ya, di-upload. Ada orang joget sedikit saja di-upload, ya, tidak memakai protokol kesehatan, ya. Jadi tolong rekan-rekan, tunda dulu hajatannya, sabar, ya. Masih panjang, insya Allah, dunia masih ada waktu. Terima kasih. Jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe channel Sarman Kidemang. Komen yang banyak, ya. Biar saya juga bisa menerima masukan apa yang menjadi kehendak para fans Sarman Kidemang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.